Anaskuru ni'mataka allati an'amta 'alayya. Dia pahami kalimat-kalimat ini sehingga dia mengerti juga kalau ada takdir lain yang mengatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Harus berbuat ihsan sama orang tua. Kenapa? Dulu saat kita belum paham, kita belum tahu, dia pernah berbuat baik. Kenapa sekarang ketika dia nggak paham dan dia nggak tahu, kita nggak bisa berbuat baik gitu loh. Dia muhasabah diri. Saya hujat, saya caci maki orang tua saya hardik dia. Ya Allah, sementara ketika kita belum mampu untuk mendengar dengan benar, memahami dengan benar, orang tua saat itu sudah mendoakan kita. Kita susah ngomong kalau kita belum jadi orang tua ya. Komplain kita sama ayah kita. Ayah kemana sih mah? Ya kerja nak, pergi mulu. Kayak nggak punya anak, tantar pergi. Masya Allah ya. Jarang anak laki dekat sama ayahnya. Kalaupun ada, alhamdulillah. Ibu yang baik menenangkan, ya sudahlah nak. Orang laki harus keluar cari nafkah, karena keberkahan rumah tangga adalah ketika nafkah mengalir dari seorang laki-laki, ayahmu nah. Tinggal doakan saja. Tapi kan kita juga punya hak ngobrol sama mereka deket. Ketika Allah jadikan kita seorang ayah, kita baru tahu iya ya, Masya Allah, pengen deket sama anak, pengen bercanda sama mereka. Coba kewajiban nggak bisa seperti itu, harus merantau. Baru tahu ya Allah, subhanallah, betapa dunia menguji kita. Ujian kadang-kadang mendewasakan orang beriman. Manusia punya mau, Allah berkehendak. Pengalaman bercerita, setelah kita rasakan ujian, kita baru tahu betapa kita cinta kepada ayah kita. Betapa kita mulai mengerti bahwa seorang ayah yang gak pernah dirayakan harinya itu berbeda. Banyak orang sering berkata ibumu baru ayahmu, betul. Tapi ayahmu yang memimpin ibumu, subhanallah. Ya, mungkin mereka berhati keras tidak seperti lembut hati ibumu, tapi buatlah hatinya lembut, buatlah hatinya lembut. Bagaimana caranya? Menjadi anak yang sukses, membuat mereka bangga. Ya, sedih meninggalkan kalian, cuma bangga melihat hasil yang kalian miliki. Masya Allah, ini anak yang Masya Allah. Maka ketika dia rasakan ujian pun menerpa dalam hidupnya, dia mulai dewasa. Dia berkata, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Bersyukur atas nikmat yang kau berikan pada aku ya Allah, karena punya kedua orang tua yang mulia. Allah dewasakan kita dengan ujian. Ketika kita sudah menikah, kita sudah punya anak, kita baru tahu ya Allah, tanggung jawab di pundak ini bukan hal yang main-main. Kenapa? Karena Allah akan tanya semuanya. Ini nikmat, ini nikmat. Summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian Allah akan tanya nikmat tersebut. Nikmat yang kau miliki Allah bakal tanya. Maka kalau orang yang berilmu berpikir, iya, kalau sampai seusia gini kita masih kumpul subuh di masjid, setua ini kita masih mau mendengarkan kebaikan, ya Allah,
ini kalau bukan karena rezeki yang halal, yang kita tidak pernah tahu, yang perlu keluar dari kening ayah kita mencarinya. Kita cuma komplain karena tidak mungkin kalau ayah kita tidak baik, Allah bikinkan kita seperti ini. Masya Allah. Karena kita tahu bahwa kullu lahmin nabata min sukhtin anaru haqqu bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Neraka lebih berhak. Demi Allah, ini menandakan bahwa orang tua kita mencarikan rezeki yang halal. Dia bermuhasabah diri, ya Allah, innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Bagaimana saya bisa mendapatkan kebaikan di pagi hari yang mulia ini? Bangun di pagi hari, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Sadar enggak sadar terkena doa Rasul, barik li ummati fi bukuriha, kepada umatnya di pagi hari. Dan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat nikmat sholat fajar berjamaah, sholat subuh berjamaah, gitu. Yang mulia, yang melambangkan mulianya sebuah tempat ketika subuh itu penuh seperti sekarang. Masya Allah. Jadi kalau bisa begini setiap hari, demi Allah, ini Bontang sukses ini. Nggak ada yang sulit di negeri ini, nggak ada. Kalau pagi seperti ini, lo kok bisa rezeki yang halal? Dari mana? Dari orang tua yang kau benci, dari orang tua yang kau pandang sebelah mata, dari orang tua yang ketika memerintahkan kamu mengambil napas, Subhan, ya Pak, ya Allah. Ketika saat sudah menjadi seorang orang tua, anak kita memanggil kita, Buya, apa sayang? Orang tua kita manggil kita, Subhan, iya. Ada pelajaran sebenarnya. Dia pun pengen merasakan seperti yang dia jawab ketika dipanggil oleh anaknya. Cuma kita nggak bermuhasabah diri. Maka usia 40 ini usia puncak di mana manusia sudah mulai lelah dengan yang namanya dosa dan dunia. Usia 40 mengabarkan kepada kita betapa hari cepat sekali bergulir. Perasaan baru kemarin kita coret-coretan baju, betul? Perasaan baru kemarin kita dituntun oleh tangan-tangan kekar milik ayah kita, oleh tangan-tangan lembut lentik jari milik ibu kita. Ya Allah, sekarang kau lihat jari mereka, lihat. Tangan yang kekar menjadi tangan yang kecil dan kurus. Tangan yang pernah mengolah lahan yang luas. Tangan yang pernah bisa memecah batu. Tangan yang kuat yang pernah bisa menantang dunia. Lihat jari lentik ibumu, lihat. Yang pernah membasuh badanmu, mengusap dirimu, membalurmu dengan doa. Demi Allah, lihat. Sekarang tinggal jari-jari keriput tua yang gemetar mengambil sesuatu. Lihat.